Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu. Setelah sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. It is my earnest hope, and indeed the hope of all mankind, that from this solemn occasion a better world shall emerge out of the blood and carnage of the past. Apakah kalian sudah mendengar berita kekalahan Jepang? Belum, Bu. Bagaimana itu? Dari berita yang saya dengar, sekutu telah menjatuhkan bom ke kota Hiroshima dan Nagasaki. Oleh sebab itu, Jepang melakukan gencatan senjata. Berarti kita harus segera memproklamirkan kemerdekaan. Benar itu, kita harus menggunakan momen ini dengan baik. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Khairul Saleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Pertemuan ini dilangsungkan di Jalan Pegangsaan Tinur nomor 17 Jakarta pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Teman-teman sekalian, apakah kalian sudah mendengar tentang berita kekalahannya Jepang? Belum kawan, dari mana engkau tahu tentang itu? Barusan, saya dengan Sukarni berkumpul dengan Syahrir. Dia mendengar siaran radio tentang gencatan senjata tersebut. Berarti negara kita sekarang dalam kondisi vacuum of power. Benar demikian, kita harus memanfaatkan situasi ini untuk memproklamirkan kemerdekaan. Tepat sekali. Kalau begitu, Wikana dan Hairul, kalian harus berangkat ke kediaman Soekarno untuk mengabarkan berita ini. Kita harus memproklamirkan kemerdekaan sekarang, Bu. Seretlah aku ke pojok sana dan bunuhlah aku malam hari ini. Kau tidak perlu menunggu hingga esok hari. Tetapi ini adalah waktu yang tepat, Bung. Jepang sudah kalah oleh sekutu. Tidak kuasa lagi di negeri ini. Mengapa harus menunggu? Rakyat sudah menderita karena penjajahan ini. Adalah masa yang silam, belum lagi kita harus menghadapi Belanda yang hendak berkuasa di negeri ini. Jika saudara tidak setuju apa yang sudah saya katakan, untuk menopang kekuatan sendiri, mengapa saudara datang kepada Soekarno dan mintanya memproklamirkan kemerdekaan? Harus menunggu. Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk kemerdekaan bangsa ini? Bangkit dan memproklamirkan kemerdekaan sendiri. Mengapa harus menunggu janji manis itu? Jepang sendiri bahkan telah kalah dalam perang suci ini. Kau tidak melihat armada Jepang? Mereka kuat. Mana bukti kita untuk mengalahkan mereka? Bisakah kita memerdekakan negara Indonesia ini? Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, maka semakin cepat penderitaan rakyat ini selesai. Sudah ditunggu-tunggu bangsa kita, Bu. Baiklah, tapi berikan kami waktu sebentar. Kemudian para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini para pemuda menuntut kita untuk memproklamasikan kemerdekaan? Kita tidak boleh gegabah, Bu. Kita harus membutuhkan waktu yang sangat matang agar bisa menjadi hal yang tidak diinginkan. Saya setuju. Yang terpenting adalah bagaimana kita menghadapi sekutu yang hendak berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan nanti kita bicarakan lagi pada sidang PPKI 18 Agustus yang mendatang. Lalu bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda. Pikiran mereka terlalu pendek. Kita harus melihat ke depan, mempersiapkannya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana nanti jika semuanya berantakan? Setelah selesai berunding, para golongan tua segera menemui para anggota golongan muda yang menunggu di luar ruangan. Setelah kami berunding tadi, kami memutuskan untuk tidak tergesa-gesa mengenai hal proklamasi kemerdekaan. Hal
ini kami akan bicarakan lagi dalam sidang PPKI. Dengan berat hati mendengar keputusan tersebut, para pemuda pun meninggalkan kediaman Soekarno. Tetapi mereka tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh itu ke Rengas Dengklok agar terhindar dari desakan pemuda dan pengaruh Jepang di Jakarta. Tanggal 16 Agustus 1945 pukul 4 waktu Indonesia Barat, kediaman Soekarno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa saudara? Saya datang pagi ini. Kami bermaksud membawa Anda dan Soekarno untuk ikut kami menuju tempat pengasingan. Tempat pengasingan? Apa yang Anda maksudkan? Ya, kami akan membawa kalian untuk diasingkan supaya terhindar dari ancaman bentroknya antara rakyat dan Jepang. Baiklah, kami akan ikut. Baiknya Ibu Fatmawati dan anak-anak turut serta pun untuk menjamin keselamatan mereka. Baiklah, saya akan mengajak mereka. Hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Mr. Ahmad Suebarjo pukul 8 pagi. Saudara tahu keberadaan Soekarno dan Hatta? Maaf, saya tidak tahu, Bu. Katakanlah kepadaku sekarang, di mana mereka? Dan aku akan menjamin keselamatan mereka ketika kembali ke Jakarta. Dan aku akan menjamin kemerdekaan pada esok harinya. Apakah Anda bersumpah untuk itu? Kau bisa percaya padaku, nak? Baiklah, kami akan menunjukkan tempatnya sekarang di Rengas Dengklok. Hei, nak, tolong antarkan kami ke Rengas Dengklok. Baiklah, Bung. Marilah ikut saya. Memang benar adanya. Mengapa membahas ke sidang PPKI? PPKI itu bentukan Jepang, Bung. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan dari Jepang. Pendapat itu benar, tapi terlalu dini untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Kita masih butuh bangsa Jepang untuk memerdekakan negara ini. Karena bila perkataan Jepang tentang kemerdekaan bangsa kita hanya janji manis belaka, apa yang akan Anda lakukan? Mereka akan selamanya menjadi janji itu. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga, demi rakyat yang sudah bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajahan di tanah air mereka sendiri. Mereka berhak bebas dan sekaranglah saatnya. Tenang saudara sekalian, mari bicarakan semuanya dengan kepala dingin, tidak perlu ada ketegangan, oke? Soyodanko Singgih membawa Soekarno dan Muhammad Hatta menjauh dari perdebatan itu, kemudian mereka berunding. Saya mengerti perhitungan Anda berdua mengenai masalah proklamasi ini. Kita memang belum pertimbangkan semua dengan matang, tapi saya percaya kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak akan datang dua kali, Bung. Apa yang mereka katakan benar adanya dan saya mendukung mereka. Tetapi, apakah kita bisa? Akankah ini semua mungkin dilakukan? Tentu mungkin, Bung. Asal kita berusaha untuk akan kita temukan jalan keluarnya. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang ataupun sekutu yang tidak menerima proklamasi bangsa kita. Baiklah, saya setuju akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Syukurlah kalau kalian baik-baik saja. Lalu bagaimana keputusannya? Kami setuju kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu kapan kita akan melaksanakannya? Menurut saya, bagaimana jika besok pasukan pemuda di Jakarta sudah bersiap? Jika mungkin, ya mungkin besok pagi bisa. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Tanggal 16 Agustus 1945 pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, rombongan tiba di Jakarta.
Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Kita butuh tempat untuk membahasnya, Bung. Tapi hari sudah malam, dan Jepang tidak mungkin mengizinkan kita untuk melakukan kegiatan ini. Jika mereka tahu bahwa kita akan membicarakan rencana proklamasi. Selamat malam, Bu. Ada apakah? Maaf, kami mengganggu malam-malam begini. Kami perlu tempat untuk merencanakan kemerdekaan untuk dilaksanakan esok hari. Benarkah? Silakan masuk. Terima kasih. Perumusan teks proklamasi dilakukan di Rumah Makan Maeda. 3 eksponen pemuda yaitu Sukarni, Sudiro, dan BM Diah menyaksikan Soekarno, Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Soebarjo membahas perumusan naskah proklamasi. Acara perumusan naskah proklamasi berjalan lancar. Tidak ditemukan kesulitan untuk menemukan rumusan yang tepat. Sebagai hasil pembicaraan mereka bertiga, diperolehlah rumusan yang ditulis tangan oleh Soekarno. Pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 4 waktu Indonesia Barat, dibacakanlah rumusan naskah proklamasi untuk yang pertama kalinya di depan para hadirin yang berada di Rumah Maeda yang langsung disetujui. Namun kemudian timbullah persoalan tentang siapa saja yang akan menandatangani naskah proklamasi. Menurut saya, sebaiknya naskah itu tidak ditandatangani oleh anggota PPKI. Memang kenapa? Lantas siapa yang akan menandatanganinya? PPKI kan bentukannya lembaga Jepang. Kita tadi sudah sepakat akan melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan Jepang. Oh benar, Nak. Lalu bagaimana ini, Bu? Adakah dari kalian yang dapat menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh hadirin yang datang saat ini, seperti Amerika ketika mendatangani tes tersebut? Jangan, kita tidak boleh meniru. Kita harus beda dari bangsa lain. Lalu bagaimana, Bung? Karena ini atas diktat jasa-jasa bangsa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju dan saya punya usul yang mendatangani tes cukup 2 orang saja, yaitu Anda dan Bung Hatta sebagai wakil dari bangsa Indonesia. Bagaimana? Usul yang bagus. Bagaimana hadirin? Kami setuju. Sayuti Melik pun mengetik teks tersebut. Semua persiapan proklamasi rampung pada pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Lalu, semua hadirin pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan gembira. Kemudian para pemuda mengirimkan kurir-kurir untuk menyampaikan bahwa saat proklamasi telah tiba. Mereka juga mengatur pelaksanaan penyiaran berita proklamasi kemerdekaan, menyebarkan beberapa pamflet ke penjuru Jakarta dan sekitarnya. Pengeras suara diusahakan adanya. Semua dilakukan agar rakyat dapat turut menyaksikan momen paling berharga untuk bangsa Indonesia. Pada saat yang sama, Soekarno dan Ibu Fatmawati sampai di kediaman mereka dan berbincang sejenak. Alhamdulillah, akhirnya semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu telah memaafkan saya dalam suka dan duka. Gusti Allah telah memberikan jalan kepada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh ya Pak, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana besok proklamasi akan berlangsung? Sudah, besok akan melaksanakan proklamasi dengan mengiringi lagu ciptaan Bung Soekarno. Bukankah kita belum mempunyai bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak lupa. Bagaimana kalau Ibu menjadikan saja benderanya? Tapi Ibu tidak punya kain, Pak. Adanya kain merah dan putih. Tentu saja, buatlah bendera yang sederhana. Yang penting kita sudah berusaha untuk menyediakannya. Baiklah Pak, dan Ibu punya ide. Kita namakan saja benderanya Sangsaka Merah Putih. Bagaimana? Iya, ide bagus. Bendera pusaka Sangsaka dan warnanya merah putih menjadi Sangsaka Merah Putih. Geliat! Hari Jumat pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Jalan
Pegangsaan Tinur nomor 56 dilangsungkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sesaat sebelum upacara dimulai. Tolong Anda kibarkan bendera ini sebagai tanda kejayaan bangsa Indonesia. Baik, Bung. Saya akan memerintahkan anak saya untuk mengibarkannya. Hai kalian, Jaga baik-baik bendera ini. Kalian mendapatkan kehormatan untuk mengibarkan bendera ini pertama kalinya dalam sejarah Indonesia. Siap, Komandan. Kami tidak akan mengecewakan Anda. Tiba saatnya upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tokoh-tokoh pejuang Indonesia telah hadir di lokasi. Di antaranya yaitu Mr. A.A. Maramis, Hos Cokroaminoto, Oto Iskandar Dinata, Ki Hajar Dewantara, M. Tabrani, dan lain-lain. Suasana menjadi sangat hening. Soekarno dan Hatta dipersilahkan maju beberapa langkah dari tempatnya semula. Soekarno mendekati mikrofon. Dengan suaranya yang lantang dan mantap, Soekarno pun membacakan pidato pendahuluan sebelum beliau membacakan teks proklamasi. proklamasi kami bangsa Indonesia. Dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu, dengarkanlah proklamasi kami. Bahkan telah beratus-ratus tahun lamanya gelombang aksi kita tidak putus dalam berjuang untuk memerdekakan negara ini. Kita jatuh bangun menyusun kekuatan untuk mencapai cita-cita Indonesia bebas dari penjajahan bangsa lain. Semalam, kami para pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari berbagai penjuru bergabung untuk memusyawarahkan dan permusyawaratan itu seia berkata, inilah saatnya bagi kita untuk mengobarkan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara hadir untuk menyaksikan peristiwa maha besar ini. Penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk merdeka. Van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top. Hari mulia Tenshosatsu yang baru lalu, maka rakyat Indonesia yang berdiam di daerah pemerintahan Kaigun mendapat kebahagiaan yang amat besar. Pada hari itu diperkenankanlah berkibar bendera kebangsaan kita sang merah putih, dinyanyikan lagu Indonesia Raya, serta ditambah kesempatan bagi penduduk di sana untuk ikut campur mengambil bagian di dalam pemerintahan negeri. Dengan bantuan Mensefu serta Jawa Gunsekanbu, maka saya dari tanggal 26 April sampai tanggal 2 Mei yang baru lalu berada di Sulawesi untuk memberi bantuan kepada usaha peperangan dan persiapan Indonesia merdeka. Rakyat Indonesia di daerah Kaigun telah insaf seinsaf-insafnya bahwa dua usaha ini tidak dapat dipisahkan satu dari yang lain. Perang yaitu merdeka, merdeka yaitu perang. Juga di sana saya gemblengkan di dalam hati sanubari rakyat bahwa kewajiban kita bukan hanya mencapai Indonesia merdeka selekas mungkin, tetapi memiliki Indonesia merdeka itu buat selama-lamanya. Syarat mutlak untuk memiliki Indonesia merdeka buat selama-lamanya ialah lenyapnya, hancur leburnya imperialisme Inggris, Amerika, Belanda dari benua Asia. Karena itu, marilah kita berjuang mati-matian untuk menyusun negara Indonesia yang merdeka, serta dengan perjuangan mati-matian menghancur leburkan pihak sekutu. Dan marilah kita, seluruh rakyat Indonesia di segenap kepulauan Indonesia, marilah kita bersatu. Indonesia merdeka adalah Indonesia bersatu. Karena bersatu, Indonesia menjadi kuat. Karena kuat, Indonesia menjadi merdeka. Karena merdeka, Indonesia masuk menjadi anggota yang sejati dalam kekeluargaan Asia Timur Raya. Sehidup semati dengan Dainipon sebelum Indonesia merdeka.
tetap sehidup semati dengan Dainepon sesudah Indonesia merdeka. Keinsafan ini menyala-nyala benar di dalam dadanya pemuda-pemuda di Makassar. Ratusan dari mereka menjadi prajurit-prajurit Kaigun Heiho. Bahkan ratusan pula masuk di dalam Teisintai, yaitu barisan berani mati. Semboyan yang disusun oleh sidang Juo Sangin yang ketujuh, yaitu semboyan merdeka atau mati, telah berkobar-kobar pula di dalam jiwa pemuda-pemuda itu. Mereka pun bersumpah, lebih baik hancur lebur binasa lenyap dari muka bumi daripada dijajah kembali. Melihat semangat yang demikian itu, keinsafan saya kepada keteguhan Indonesia merdeka menjadilah kuat sekuat-kuatnya. Bangsa yang pemuda-pemudanya bersumpah merdeka atau mati pasti akan mengalami hari kemudian yang hilang gemilang. Lihatlah pemuda-pemuda Dainepon. Meskipun Amerika dan Inggris menumpahkan segenap tenaganya dan segenap kepuasannya kepada Dainepon Teguku, maka selama Dainepon Teguku mempunyai pemuda-pemuda kami kase Togobes Goge Gitai, Dainepon Teguku tidak akan tenggelam, tetapi akan tetap berdiri buat selama-lamanya. Demikian pula, jikalau Indonesia mempunyai pemuda-pemuda yang berjiwa, lebih baik mati daripada tidak merdeka, lebih baik hancur lebur binasa daripada dijajah lagi, maka Indonesia pun akan hidup, akan tetap berdiri buat selama-lamanya. Sekali lagi saya berseru, marilah berjuang, marilah bersatu, marilah kuat, marilah merdeka, kekal, abadi, buat selama-lamanya.